Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu anemia. Apa sih anemia itu? Anemia adalah suatu kondisi atau keadaan di mana tubuh seseorang memiliki kadar hemoglobin yang rendah atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologi seseorang. Hal ini dapat mempengaruhi sekitar sepertiga penduduk di dunia dan juga dapat menjadi penyebab kematian pada wanita dan juga anak-anak. Dan juga dapat menurunkan produktivitas kerja pada orang dewasa, sedangkan pada anak-anak dapat merusak perkembangan kognitif dan juga perkembangan perilaku. Anak-anak usia prasekolah dan juga wanita usia produktif yang akan menjadi dampak dari anemia itu sendiri. Lalu, apa sih yang dapat menyebabkan seseorang terkena anemia? Secara garis besar, ada 3 penyebab seseorang menderita anemia. Yang pertama, adanya produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan sel darah merah secara berlebihan. Dan yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau biasa disebut dengan hipoksemia. Selain itu, faktor yang dapat menjadi penyebab anemia antara lain kurangnya asupan gizi, gangguan pencernaan, jenis kelamin, menstruasi berat, kehamilan, penyakit kronis, trauma atau luka sesudah operasi, dan juga riwayat keluarga. Lalu, bagaimana dengan proses terjadinya penyakit anemia? Anemia dapat terjadi disebabkan oleh 3 proses utama, yaitu 1. Kurangnya produksi sel darah merah, 2. Kehilangan sel darah merah dalam jumlah yang besar, dan ketiga, hancurnya sel darah merah di dalam tubuh itu sendiri. Timbulnya anemia dapat dikaitkan dengan adanya kegagalan pada sumsum tulang belakang atau kehilangan sel darah merah dalam jumlah yang berlebih atau dapat pula keduanya. Kegagalan sumsum tulang belakang terjadi akibat kekurangan nutrisi, pajanan yang toksik, tumor, atau kebanyakan alasannya belum dapat diketahui. Sel darah merah dapat hilang melalui perdarahan atau hemolisis pada kasus yang disebut terakhir. Masalah terjadi akibat dari efek sel darah merah yang tidak sesuai dengan ketahanan sel darah merah normal atau hal lain yang menyebabkan destruksi sel darah merah. Setiap kenaikan destruksi sel darah merah akan segera direfleksikan dengan menaikkan bilirubin plasma. Lalu, apa saja yang menjadi tanda dan gejala timbulnya anemia? Gejala umum dari anemia itu sendiri terdiri dari kelelahan, pucat, pusing dan sakit kepala, sesak napas, jantung berdebar, kulit dan rambut kering, lidah bengkak dan mulut terasa sakit, serta tangan dan kaki terasa dingin. Komplikasi apa saja sih yang dapat timbul dari penyakit anemia? Komplikasi yang dapat terjadi dari penyakit anemia adalah antara lain ada gagal jantung. Pada keadaan anemia, jantung akan meningkatkan venous return. Maka, sesuai dengan mekanisme Frank Starling, jantung akan meningkatkan stroke volume, sehingga dapat terjadi hipertrofi ventrikel kiri. Dengan miofibril jantung yang memanjang, gagal jantung kongestif, gagal jantung berulang, dan kematian. Komplikasi yang kedua adalah gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi karena berkurangnya pasokan oksigen ke jaringan seperti ginjal. Komplikasi yang ketiga adalah hipoksia. Hipoksia adalah penurunan pemasokan oksigen ke jaringan sampai di tingkat fisiologik. Jika terjadi penurunan Hb atau hemoglobin, maka akan terjadi hipoksia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Komplikasi yang selanjutnya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang menyebabkan protein yang ada dalam darah atau hemoglobin tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terjadi karena kelainan genetik yang mempengaruhi produksi sel darah merah. Hal apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menangani anemia? Pencegahan yang dapat kita lakukan antara lain yaitu makan makanan yang mengandung atau kaya akan zat besi. Zat besi diperlukan dalam tubuh untuk menghasilkan hemoglobin di dalam sel darah merah. Contoh makanan yang mengandung zat besi antara lain seperti daging tanpa lemak, telur, sayuran hijau, dan juga sereal.
Lalu pencegahan yang kedua yaitu makan makanan yang mengandung vitamin B12. Vitamin B12 dapat membantu menjaga kesehatan saraf, membuat DNA, dan berperan dalam pembentukan sel darah merah sehat. Contoh makanan yang mengandung vitamin B12 antara lain seperti hati hewan, kerang laut, ikan, daging, unggas, telur, dan susu, serta olahan susu lainnya. Pencegahan yang ketiga adalah makan makanan yang mengandung asam folat. Asam folat disebut juga dengan vitamin B9. Asam folat dapat membantu tubuh membuat sel-sel baru termasuk sel darah merah untuk menggantikan sel darah merah yang telah mati. Contoh makanan yang mengandung asam folat antara lain adalah sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Kemudian ada jeruk, kacang polong, roti, sereal, nasi, dan juga pasta. Pencegahan yang selanjutnya adalah makan makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C berperan di dalam penyerapan zat besi di dalam usus halus. Sering mengkonsumsi makanan dan buah yang mengandung vitamin C dapat mencegah anemia secara alami. Pencegahan yang selanjutnya adalah berikan susu sapi pada anak usia mulai dari 1 tahun ke atas. Menurut American Academy of Pediatrics atau AAP, memberikan susu sapi pada bayi usia 1 tahun dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya anemia. Namun, pastikan berikan susu sapi pada anak berusia 1 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan susu formula yang terbuat dari sapi memiliki kandungan zat besi yang rendah. Pencegahan yang selanjutnya adalah memasak dengan menggunakan panci. Panci dan wajan yang terbuat dari besi akan membantu memasukkan kadar zat besi ke dalam masakan. Pencegahan yang terakhir adalah atasi penyebab masalah kesehatan. Perdarahan parah pada saat menstruasi dapat menyebabkan terjadinya anemia. Kunci dari mencegah anemia saat menstruasi adalah menjaga asupan zat besi dan mengatasi faktor penyebab menstruasi yang hebat itu. Kemudian, jika sudah terjadi anemia di dalam tubuh, ada penanganan yang harus dilakukan. Contohnya seperti konsumsi zat besi, seperti yang telah disebutkan tadi, konsumsi vitamin C, konsumsi suplemen probiotik, konsumsi obat-obatan seperti imunosupresan untuk pasien yang tidak dapat menjalani transplantasi sumsum tulang belakang, filgrastim, dan pelfilgrastim untuk merangsang sumsum tulang belakang dan menghasilkan sel darah baru, dan obat Deferasirox untuk menyingkirkan kelebihan zat besi. Lakukan transfusi darah jika perlu, transplantasi sel sumsum tulang belakang, pembedahan, bahkan plasmaferesis atau pemisahan plasma darah.